Pada video ini saya akan menjelaskan tentang komponen utama pada struktur dan konstruksi bangunan. Yang pertama yaitu struktur dasar. Struktur dasar bangunan terdiri dari elemen-elemen utama yang berfungsi untuk menopang keseluruhan konstruksi. Setiap bagian memiliki peran spesifik dalam mendistribusikan beban dan memastikan kestabilan bangunan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai setiap komponen. Komponen pertama pada struktur dasar yaitu pondasi. Pondasi adalah bagian bawah bangunan yang menyalurkan beban ke tanah. Jenis pondasi ditentukan berdasarkan jenis tanah dan besar beban yang akan diterima. Adapun jenis-jenis pondasi. Yang pertama, pondasi dangkal. Pondasi dangkal ini cocok untuk bangunan yang bertingkat rendah dengan kondisi tanah yang keras. Yang kedua, pondasi dalam. Pondasi dalam digunakan untuk bangunan bertingkat tinggi atau tanah yang lunak. Contoh jenis pondasi dangkal. Yang pertama, pondasi batu kali. Pondasi batu kali ini terbuat dari susunan batu kali dan mortar semen, umum untuk rumah tinggal. Yang kedua, pondasi telapak atau footlite. Pondasi telapak atau footlite ini terbuat dari beton bertulang berbentuk persegi, cocok untuk bangunan kecil. Yang ketiga, pondasi cakar ayam. Pondasi cakar ayam menggunakan plat beton bertulang dengan pipa-pipa pendek untuk memperkuat daya dukung. Contoh jenis pondasi dalam. Yang pertama, bored pile. Bored pile ini berbentuk lubang bor yang diisi dengan beton bertulang, cocok untuk tanah lunak dan proyek besar. Yang kedua, pondasi sumuran. Pondasi sumuran ini mirip bored pile tetapi berbentuk sumur yang diisi beton bertulang. Komponen kedua dari struktur bangunan yaitu slope. Slope adalah balok horizontal yang diletakkan di atas pondasi. Biasanya terbuat dari beton bertulang dan menghubungkan struktur pondasi dengan kolom. Adapun fungsi slope yaitu menyebarkan beban dari kolom ke pondasi secara merata, mengurangi risiko retak pada dinding akibat penurunan pondasi yang tidak merata, menambah kekuatan struktur bawah bangunan. Komponen ketiga dari struktur dasar yaitu kolom. Kolom adalah elemen vertikal yang berfungsi sebagai penyangga utama dalam struktur bangunan. Kolom menyalurkan beban dari balok dan lantai ke slope dan pondasi. Adapun fungsi kolom menopang dan mendistribusikan beban dari lantai dan atap, menjaga kestabilan struktur dari gaya horizontal seperti angin atau gempa. Adapun jenis-jenis kolom. Yang pertama, kolom beton bertulang. Kolom beton bertulang ini digunakan untuk bangunan bertingkat dengan struktur kuat. Yang kedua, kolom baja. Kolom baja sering digunakan dalam konstruksi baja karena fleksibilitasnya terhadap beban lateral. Yang ketiga, kolom kayu. Kolom kayu ini umum digunakan dalam bangunan tradisional atau rumah kayu. Komponen keempat dari struktur dasar yaitu balok. Balok adalah elemen horizontal yang berfungsi sebagai penghubung antar kolom dan menopang lantai di atasnya. Adapun fungsi balok lainnya yaitu menahan beban dari lantai, dinding, dan atap, menjaga kestabilan struktur dengan menghubungkan kolom. Adapun jenis balok yaitu yang pertama balok primer, yang kedua balok sekunder. Dinding. Dinding adalah elemen vertikal dalam suatu bangunan yang berfungsi untuk membatasi, melindungi, dan mendukung struktur bangunan. Dinding dapat dibuat dari berbagai bahan seperti batu, beton, bata, kayu, dan bahan lainnya, dan bisa memiliki berbagai fungsi seperti pembatas ruang, penopang beban struktural, atau isolator terhadap panas, suara, dan kelembapan. Adapun dinding struktural. Dinding struktural ini berfungsi sebagai elemen penahan beban utama dari bangunan, seperti atap, lantai, atau beban vertikal lainnya. Selain dinding struktural, ada juga yang namanya dinding partisi. Dinding partisi ini hanya berfungsi sebagai pembatas ruang tanpa menanggung beban struktur utama. Bagian atap. Atap adalah bagian atas suatu bangunan yang berfungsi sebagai penutup dan pelindung dari cuaca seperti hujan, panas, dan angin.
Atap juga berperan dalam memberikan kenyamanan, keamanan, serta estetika pada suatu bangunan. Struktur atap biasanya terdiri dari rangka dan penutup. Bagian rangka atap yaitu struktur yang menopang dan mendistribusikan beban penutup atap. Biasanya terbuat dari kayu, baja, atau besi. Bagian utamanya termasuk kuda-kuda, gording, dan reng. Sedangkan bagian penutup atap yaitu material yang digunakan untuk menutupi atap dan melindungi bangunan dari cuaca seperti genteng, seng, atau atap bitumen. Bagian tangga. Tangga adalah struktur yang digunakan untuk menghubungkan dua tingkat atau lebih dalam sebuah bangunan dengan serangkaian anak tangga yang dapat dinaiki atau dituruni. Adapun komponen tangga yaitu yang pertama komponen utama. Komponen utama ini terdiri dari anak tangga yaitu bagian tempat kaki berpijak, turret yaitu permukaan horizontal anak tangga, dan riser bagian vertikal antara trip. Komponen kedua yaitu komponen pendukung, terdiri dari ibu tangga sebagai penopang anak tangga, bordage sebagai area istirahat di tangga, handrail sebagai pegangan untuk keamanan. Inilah beberapa komponen utama yang harus ada pada struktur dan konstruksi bangunan. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Bye-bye.